Ya, jadi tetap waspada jika ingin melakukan pinjaman ilegal. Tetap kondisikan data-data fake, ya, hati-hati jangan menggunakan data yang real, ya, menggunakan daftar kontak yang fake, nomor yang baru, karena mereka sudah pasti melakukan penyebaran data ketika kita tidak membayar pinjol ilegal. Namun saya sangat berharap lebih baik dijauhi, jangan dicari yang namanya pinjol ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Beng RG. Tidak lupa saya selalu mendoakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang paling banyak ditanyakan, Bang, apa saja pinjol ilegal terbaru di tahun 2023? Ya, begitu pertanyaan yang paling banyak masuk. Di sini saya akan tampilkan ya beberapa atau daftar pinjol ilegal 2023. Bahkan beberapa pinjol ini sudah ada yang tidak ada lagi di Play Store, tetapi masih berada di browser ataupun di Chrome. Jika dicari misalnya aplikasi Dana Pinjam, itu biasanya ada linknya di Chrome atau di browser kalian ya. Jadi memang ada beberapa yang tidak ada lagi di Play Store yang sudah diblokir Kominfo ya, atau sudah diberantas Satgas Waspada Investasi. Di sini yang pertama aplikasinya Dana Pinjam. Yang kedua Rupiano, 3 Dana Rupiah, 4 Sumber Solusi Terdepan, 5 24 Cash, 6 Dana Go, 7 GoCash, 8 e-kredit, 9 H-Dompet, 10 Saku Aku, 11 Goldfish, 12 Duit Pintar, 13 Dewa Penolong, 14 Dewa Penolong, 15 Dewa Penolong, 16 Duit Pintar Pinjol Uang Aman, 17 Dana Darurat, 18 Pinjaman Cepat, 19 Konston Dana, 20 Kredit Digital, 21 Abadi Dana, 22 Go Tunai, 23 Go Tunai, 24 Laki Dompet, 25 Tunai Pinjaman, 26 Dana Cicil Online, 27 Proloan, 28 Dana Mutiara, 29 Tunai Kilat, 30 Tunai Kilat, 31 Cair Kilat, 32 ANT Pinjaman, 33 Tunai Harian LED, 34 Tunai Cair, 35 Asadku, 36 Bantu Kamu, 37 Cash STR, 38 Dana Ajaib, 39 Dana Bersama, 40 Pinjaman Segar Bugar, 41 Butuh Uang, 42 Pinjaman Cepat Mars, 43 God Dana, 44 Dana Full, 45 Pinjaman Online Mega, 46 Palem Cash, 47 Monkey Kesloan, 48 Uang Mudah, 49 Get Tunai, 50 Pinjaman Tunai Pribadi Terbang, 51 Newer Dompet, 52 Kelapa Pinjaman Angsuran, 53 Wadah Pinjaman, 54 Dana Cash, 55 Dana Kami, 56 Danaku, 57 Pinjaman Dompet Super, 58 Dompet Dana, 59 Dompet Dana, 60 e-kredit, 61 Pinjol Wasloan, 62 Look, 63 Hua Loan, 64 Hua Uang, 65 Pinjaman Dana Kita, namanya saja aneh-aneh ya, 66 Cash Pro. Ini seringkali ya teman kita terjebak di pinjaman Cash Pro. 67 Dana Cair, 68 Rupiah Kilat, 69 KSP Modus, 70 KSP Kredit, 71 Uang Runtuh, 72 Danaku Pinjaman Online Clue, 73 Pinjaman KTA tanpa kartu kredit, 74 Teman Uang, 75 Beruang Finance, 76 Kreditin Pinjaman Cair GWD, 77 Loan Durian, 78 Masuk Dompet, 79 Sumber Tunai, 80 Cangkir Emas, 81 KSP BSI, 82 Kredit Kita. Inilah fintech pinjam online yang ilegal ya. Mungkin beberapa di antara ini sudah diblokir yang seperti saya jelaskan tadi, tetapi ada di antaranya yang masih aktif ya. Jadi tetap waspada jika ingin melakukan pinjaman ilegal. Tetap kondisikan data-data fake ya, hati-hati jangan menggunakan data yang real ya, menggunakan daftar kontak yang fake, nomor yang baru, karena mereka sudah pasti melakukan penyebaran data ketika kita tidak membayar pinjol ilegal. Namun saya sangat berharap lebih baik dijauhi, jangan dicari yang namanya pinjol ilegal lalu sengaja mengajukan untuk kebutuhan ya, untuk kebutuhan dengan gaya hidup misalnya ya, bukan untuk kebutuhan mendesak, kebutuhan darurat, tetapi untuk kebutuhan konsumtif ya. Jadi lebih baik nggak usah digunakan pinjol ilegal ya. Ini pertanyaan teman-teman yang nanya, Bang, pinjol ilegal apa saja yang terbaru di tahun 2023? Ada yang nanya pinjol apa saja yang cepat cair,
pinjol apa saja yang cuma menggunakan nomor e-wallet Dana, tidak menggunakan nomor rekening, pinjol apa saja yang tidak menggunakan yang bisa menggunakan KTP orang lain. Terus selanjutnya pinjol apa saja yang masih bisa cair tanpa verifikasi wajah. Itu kan banyak pertanyaannya ya. Jadi inilah daftar pinjol ilegal yang terbaru yang beberapanya masih aktif ya. Saya sangat berharap lebih baik dijauhi yang namanya pinjol ilegal. Yang sudah ada ya, semoga bisa cepat tuntas, cepat bisa membayarnya, dimurahkan rezekinya yang sudah ada ya. Jadi diguyurlah untuk melakukan pembayaran di pinjol legal, minta negosiasi ya, pemotongan bunga dan denda, coba bernegosiasi meminta bayarnya, pokoknya saja. Adapun seperti pinjol ilegal yang saat ini mungkin teman-teman ada terjebak yang saya sebutkan ini di 82 pinjol ini ya, segera hapus, jangan direspon lagi DC-nya karena cuma cara itu agar DC cepat berhenti, kita nggak usah respon, kita ganti nomor handphone, kita harus klarifikasi ke daftar kontak agar daftar kontak memblokir teroran dari DC pinjol tersebut, maka dengan itu masalah kita akan cepat selesai. Namun sebaliknya, ketika kita selalu menanggapi, merespon, apalagi sampai berbuat janji, maka mereka akan menjadikan nama kita sebagai target untuk penagihan ke DC yang selanjutnya. Ya, nama kita akan dilingkari bahwa mereka bisa memakan kita, apalagi kita takut dengan ancamannya, kita terus merespon. Ya, jadi jangan takut apapun penagihan-penagihan dari DC pinjaman yang tidak berizin, yang ilegal. Baik pun yang legal juga kita tidak usah takut ya. Yang penting harus paham konsekuensinya itu seperti apa. Banyak di YouTube ini saya bahas masalah pinjaman online, cara menyelesaikan hutang pinjol, cara menghadapi DC, konsekuensi terbesar ketika gagal bayar pinjol legal maupun ilegal, ya, cara hapus data, cara mengamankan data. Banyak sekali yang sudah saya bahas di YouTube kita RG Official ini. Oke, jadi itu saja yang saya informasikan. Ya, terima kasih yang sudah meluangkan waktunya, yang menyimak video ini hingga selesai. Oke, itu saja. Saya undur diri Bang Ergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.